Hujan gerimis turun pelan di sudut kota, membasahi aspal dan trotoar yang retak oleh usia. Lampu-lampu jalan menyala redup, memantulkan cahaya kuning pucat di genangan air. Di antara hiruk pikuk kendaraan dan suara klakson yang saling bersahutan, seorang gadis muda melangkah perlahan sambil memanggul keranjang kecil di punggungnya. Namanya Nayara. Usianya baru 22 tahun. Namun hidup telah menempanya lebih cepat dari kebanyakan orang. Setiap pagi hingga malam, Nayara berjualan tisu, permen, dan minuman ringan di persimpangan lampu merah. Bajunya sederhana, rambutnya diikat rapi, dan wajahnya selalu dihiasi senyum yang entah tulus atau sekadar tameng untuk bertahan hidup. Tak banyak yang tahu kisah di balik senyum itu. Bagi kebanyakan orang, Nayara hanyalah gadis penjual asongan. Biasa salah, satu dari sekian banyak wajah yang kerap diabaikan. Namun, malam itu takdir memutuskan untuk menghentikan langkahnya tepat di satu tempat dan mengubah segalanya. Di sudut trotoar, tak jauh dari halte bus, duduk seorang pria dengan gitar usang di pangkuannya. Pakaiannya lusuh, sepatunya bolong di ujung, dan topinya tergeletak di depan, berisi beberapa lembar uang receh. Suaranya serak namun penuh perasaan ketika ia menyanyikan lagu lama tentang kehilangan dan harapan. Namanya Raka. Ia seorang pengamen, hidup dari kebaikan orang-orang yang lewat. Setiap petikan gitarnya adalah doa. Setiap lirik yang keluar dari mulutnya adalah jeritan hidup yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Namun malam itu, nyanyiannya terhenti. Sebuah mobil hitam mewah berhenti mendadak di pinggir jalan. Kaca jendelanya terbuka perlahan, memperlihatkan seorang pria berjas mahal dengan wajah sinis. "Berisik, suaramu bikin pusing," bentaknya lantang. Beberapa orang yang sedang menunggu bus menoleh. Raka terdiam, tangannya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena rasa malu yang menghantamnya tanpa ampun. Pergi sana, jangan ngamen di sini, mengganggu," lanjut pria itu, disambut tawa kecil dari dua orang di dalam mobil. Raka menunduk. Ia hendak meraih gitarnya dan pergi, seperti yang biasa ia lakukan saat dihina. Ia sudah terlalu sering menerima perlakuan seperti itu, diusir, dicaci, dianggap sampah kota. Namun sebelum ia sempat berdiri, sebuah suara lembut namun tegas terdengar. "Pak!" Semua mata tertuju pada Nayara. Gadis penjual asongan itu berdiri beberapa langkah dari mobil mewah tersebut. Tangannya menggenggam erat keranjang jualannya. Dadanya naik turun menahan emosi. Kalau Bapak merasa terganggu, Bapak bisa pergi. Tapi Bapak tidak berhak mengusir atau menghina orang lain yang sedang mencari makan, ucapnya pelan namun jelas. Pria di dalam mobil terkejut. Ia menatap Nayara dari atas ke bawah, lalu terkekeh meremehkan. "Kamu siapa?" "Siapa?" "Penjual tisu. Mau jadi pahlawan?" katanya sinis. Beberapa orang menahan napas, tak sedikit yang menggeleng, menganggap Nayara terlalu berani. Di kota ini, melawan orang kaya bukanlah hal yang bijak. Namun Nayara tidak mundur. Dia tidak mencuri, tidak meminta-minta. Dia bekerja dengan caranya sendiri. Kalau Bapak punya mobil mahal, seharusnya Bapak juga punya hati, jawab Nayara. Suaranya sedikit bergetar, tapi matanya teguh. Suasana menjadi hening. Raka menatap Nayara dengan mata berkaca-kaca. Ia tak percaya ada seseorang yang mau membelanya terlebih. Gadis sederhana yang hidupnya jelas tak lebih mudah dari dirinya. Pria di mobil itu mendengus kesal. "Dasar orang miskin, sok menggurui," katanya sebelum akhirnya menutup kaca dan melaju pergi dengan kasar. Keheningan menyisakan detak jantung yang masih berpacu. Nayara menghela napas panjang, lututnya gemetar. Tapi ia memaksa dirinya tetap berdiri. Ia lalu menoleh ke arah Raka
dan tersenyum kecil. "Maaf ya bang, kalau saya lancang," katanya lirih. Raka menggeleng cepat. "Tidak, justru saya yang harus berterima kasih," jawabnya dengan suara serak. "Tidak pernah ada yang membela saya seperti itu." Nayara duduk di sampingnya, mengambil satu botol air dari keranjangnya dan menyerahkannya. "Minum dulu." Sejak malam itu, sesuatu berubah. Mereka mulai sering bertemu di tempat yang sama. Nayara berjualan, Raka mengamen. Kadang mereka berbagi cerita, kadang hanya berbagi keheningan. Raka tak tahu bahwa Nayara menyimpan rahasia besar dalam hidupnya, rahasia yang jika terbuka akan mengguncang pandangannya tentang dunia. Begitu pula Nayara yang belum tahu bahwa pengamen sederhana di sampingnya bukanlah pria biasa. Takdir sedang merajut benangnya perlahan, dan kisah ini baru saja dimulai. Rahasia di balik senyum sederhana. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa bagi kebanyakan orang, namun tidak bagi Nayara dan Raka. Pertemuan mereka yang semula hanya kebetulan, kini menjadi rutinitas yang diam-diam. Mereka tunggu. Setiap sore menjelang malam, Nayara akan tiba lebih dulu di persimpangan itu. Ia menyusun dagangannya dengan rapi, menyapa pejalan kaki dengan senyum yang sama, senyum yang menyembunyikan letih dan beban hidup. Tak lama kemudian, Raka akan datang membawa gitar tuanya, duduk di tempat yang sama, dan mulai bernyanyi. Namun, sejak kejadian malam itu, ada sesuatu yang berubah dalam cara Raka bernyanyi. Suaranya kini terdengar lebih hidup. Ada harapan kecil yang tumbuh di dadanya, harapan yang sudah lama mati. Bukan karena uang receh yang sedikit lebih banyak dari biasanya, melainkan karena satu hal sederhana. Ia merasa dihargai sebagai manusia. Sementara Nayara, setiap kali mendengar petikan gitar Raka, hatinya selalu terasa hangat. Lagu-lagu itu seperti berbicara langsung kepadanya, seolah menceritakan hidup yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Malam itu, hujan kembali turun. Tidak deras, hanya cukup untuk membuat orang-orang berlari mencari perlindungan. Nayara bergegas menutup keranjangnya dengan plastik, sementara Raka menghentikan nyanyiannya. "Sepertinya kita harus berteduh," kata Raka sambil berdiri. Mereka berjalan menuju emperan toko yang sudah tutup, duduk berdampingan, memandangi jalan yang basah dan lampu kendaraan yang memantul seperti bintang jatuh. Untuk beberapa saat, tak ada yang bicara, hingga akhirnya Raka memecah keheningan. "Kenapa kamu berani sekali malam itu?" tanyanya pelan. Nayara tersenyum kecil. "Berani? Bagaimana melawan orang seperti itu? Banyak orang memilih diam," ujar Raka. Nayara menunduk, jemarinya memainkan ujung plastik keranjang. "Saya cuma tidak tahan melihat orang dihina," jawabnya lirih. "Saya tahu rasanya dipandang rendah." Raka menoleh. "Kamu juga sering diperlakukan seperti itu?" Nayara mengangguk pelan. "Sering." Ia tak melanjutkan. Ada dinding tinggi di hatinya yang belum siap ia runtuhkan. Raka pun tidak memaksa. Ia tahu setiap orang punya luka yang tak ingin dibuka sembarangan. Namun sejak malam itu, Raka mulai memperhatikan Nayara lebih dalam. Cara Nayara berbicara santun, teratur, berbeda dari kebanyakan penjual asongan. Cara ia bersikap tenang, berkelas, seolah ia terbiasa berada di lingkungan yang jauh dari kerasnya jalanan. Dan yang paling aneh, bagi Raka, Nayara tak pernah mengeluh. Padahal hidupnya jelas berat. Suatu hari, Raka memberanikan diri mengikuti Nayara pulang. Ia ingin memastikan gadis itu aman. Nayara tidak keberatan. Meski sedikit terkejut, mereka berjalan cukup jauh, melewati gang-gang sempit, hingga akhirnya tiba di sebuah rumah kecil yang sederhana, namun bersih. Dindingnya dicat putih, pintunya kayu tua, tapi terawat. "Ini rumah saya," kata Nayara. Raka terdiam. Ia membayangkan Nayara tinggal di tempat yang jauh lebih buruk. Namun rumah ini sederhana,
tapi nyaman. Masuklah. Ibu saya pasti senang ada tamu. Lanjut Nayara. Raka ragu. Saya kotor. Nayara tersenyum lembut. Di sini tidak ada orang kotor, Bang. Kalimat itu menusuk hati Raka lebih dalam dari hinaan manapun yang pernah ia terima. Di dalam rumah, seorang wanita paruh baya terbaring di atas ranjang. Wajahnya pucat, tubuhnya kurus, namun matanya hangat ketika melihat Nayara. "Ibu," kata Nayara lembut, "ini teman saya." Rakat ibunya tersenyum lemah. "Terima kasih sudah menemani anak saya." Raka tercekat. Ia melihat cara Nayara merawat ibunya, menyeka wajahnya, menyuapinya dengan penuh kesabaran. Dari situlah Raka mengerti. Nayara berjualan bukan hanya untuk hidup, tapi untuk bertahan demi orang yang ia cintai. Namun, ada satu hal yang Raka tidak tahu. Setiap malam, setelah Nayara tertidur, sebuah mobil hitam sering berhenti tak jauh dari rumah itu. Seorang pria parubaya turun, memandangi rumah kecil tersebut dengan wajah penuh penyesalan. Ia adalah Arman, ayah Nayara, seorang pengusaha besar yang namanya terpampang di gudang-gedang tinggi kota. Ia hidup bergelimang harta, namun kehilangan satu hal terpenting dalam hidupnya, kepercayaan anaknya sendiri. Nayara memilih hidup sederhana, menolak semua fasilitas karena luka lama yang belum sembuh. Ia ingin hidup dengan caranya sendiri, tanpa bergantung pada kekayaan yang menurutnya dibangun di atas pengorbanan ibunya. Rahasia itu terkunci rapat, dan Raka sama sekali tidak menyadarinya. Di sisi lain kota, seseorang mulai memperhatikan Nayara dari kejauhan. Seorang pria muda berpakaian rapi turun dari mobil mewah, menatap gadis penjual asongan itu dengan tatapan penuh rindu. Namanya Damar. Ia bukan orang sembarangan. Ia adalah pewaris perusahaan besar dan seseorang yang telah lama dijodohkan dengan Nayara. Takdir mulai bergerak lebih cepat. Benang-benang kehidupan yang terpisah kini perlahan saling mendekat, bersiap untuk saling bertabrakan. Dan badai besar tinggal menunggu waktu. Saat harga diri diuji di tengah keramaian. Sore itu, persimpangan jalan lebih ramai dari biasanya. Sebuah acara kecil digelar. Tak jauh dari sana pameran otomotif yang menghadirkan mobil-mobil mewah, musik keras, dan kerumunan orang berpakaian rapi. Kontras dengan sudut tempat Nayara dan Raka biasa bertahan hidup. Namun, Nayara tetap datang dengan keranjang asongannya yang sama, langkah yang sama, dan senyum yang masih setia bertahan di wajahnya. Raka menyusul tak lama kemudian. Ia melihat kerumunan dan menghela napas. Hari ini sepertinya bukan hari yang baik untuk ngamen. Kalau tidak dicoba, kita tidak akan tahu, jawab Nayara pelan. Raka tersenyum tipis, lalu duduk dan mulai memetik gitar. Lagu yang ia nyanyikan kali ini tentang keteguhan hati, tentang seseorang yang berdiri meski dunia mendorongnya jatuh. Namun lagu itu belum selesai ketika suara lain memotongnya. Hentikan itu! Seorang pria berjas abu-abu melangkah mendekat. Di belakangnya, beberapa orang tertawa kecil. Wajah pria itu licin oleh kesombongan. Ini acara kelas atas, bukan tempat pengamen dan pedagang kaki lima, katanya lantang. Nayara menegang. Raka, berhenti bermain, kami tidak mengganggu, jawab Raka sopan. Pria itu tertawa. Keberadaan kalian saja sudah mengganggu. Orang-orang mulai menonton. Beberapa mengeluarkan ponsel, tidak untuk membela melainkan untuk merekam. Nayara maju selangkah. Pak, kami juga warga kota ini. Kami berhak ada di sini. Pria itu menatap Nayara tajam. Kamu tahu siapa saya? Nayara menggeleng. Direktur acara ini. Dan saya bisa memanggil satpam kapan saja. Ia menoleh ke petugas keamanan. Usir mereka. Dua satpam mendekat. Raka menunduk. Tangannya gemetar. Ia sudah sering diusir, namun kali ini berbeda. Terlalu banyak mata. Terlalu banyak rasa malu.
Nayara menggenggam lengan Raka. "Bang, tetap berdiri." Kalimat sederhana itu membuat Raka menegakkan punggungnya. Namun tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar dari kerumunan. "Cukup." Semua menoleh. Seorang pria muda berwajah tenang melangkah maju. Jasnya mahal, sikapnya berwibawa. Orang-orang yang tadi tertawa kini terdiam. "Itu Damar." "Apa masalahnya?" tanyanya datar. Direktur acara itu tersenyum kaku. "Tuan Damar, kami hanya menertibkan. Saya tidak melihat mereka berbuat onar." Potong Damar. "Justru Anda yang membuat keributan." Nayara membeku. Ia mengenali suara itu. Ia mengenali sosok itu. Damar menoleh dan mata mereka bertemu. Sesaat dunia terasa berhenti. "Nayara," ucap Damar pelan. Hampir tak terdengar. Kerumunan mulai berbisik. "Dia kenal Tuan Damar?" Siapa gadis itu? Penjual asongan? Kok kenal orang penting? Nayara menunduk. Tangannya mengepal. "Maaf Tuan Damar," katanya dingin. "Saya tidak ingin membuat masalah." Damar menatap Nayara dalam-dalam. "Kamu tidak berubah." Kalimat itu membuat Raka menoleh tajam. Ada sesuatu di antara mereka, sesuatu yang tak bisa ia pahami. Direktur acara itu pucat. "Tuan, Anda mengenalnya?" Damar tersenyum tipis. "Dia seseorang yang sangat penting. Kebenaran yang tak bisa lagi disembunyikan." Malam turun dengan berat, seolah membawa beban rahasia yang tak lagi sanggup disimpan bumi. Nayara berjalan sendirian, menyusuri trotoar yang basah. Keranjang asongannya terasa lebih berat dari biasanya, bukan karena dagangan, melainkan karena kenyataan yang akhirnya menyusulnya. Langkahnya terhenti ketika sebuah mobil hitam berhenti perlahan di depannya. Pintu terbuka. Seorang pria parubaya turun dengan wajah lelah dan mata penuh penyesalan. "Nayara," ucapnya pelan. Gadis itu memejamkan mata sesaat. Ayah Arman berdiri terpaku. Ia ingin memeluk anaknya, namun jarak itu terasa seperti jurang yang tak bisa ia seberangi. "Ayah melihat semuanya," kata Arman. "Video itu menyebar. Kamu tidak bisa bersembunyi lagi." Nayara tersenyum pahit. "Aku tidak pernah bersembunyi. Aku hanya memilih hidup dengan caraku." Arman menunduk. "Ayah salah. Ayah terlalu sibuk mengejar dunia sampai lupa rumah." Kata-kata itu terlambat, namun tetap menyakitkan. Di sisi lain kota, Raka duduk sendirian di kamar sempitnya. Video kejadian sore tadi berulang di layar ponselnya. Komentar demi komentar menghantam batinnya. "Panteze, PJ, ternyata orang kaya. Kasihan pengamennya. Cuma mainan. Dunia mereka beda kelas." Raka mematikan layar. Dadanya seperti diremas. Ia teringat setiap senyum Nayara, setiap kata lembutnya. Apakah semua itu nyata atau sekadar belas kasihan? Pintu diketuk. Raka membuka dan terkejut. Nayara berdiri di sana. "Aku tahu kamu marah," katanya pelan. Raka menatapnya lama. "Kenapa kamu tidak jujur?" Nayara menunduk. "Karena aku ingin dicintai sebagai Nayara, bukan sebagai anak orang kaya." Kalimat itu menghantam Raka. "Apa kamu tahu rasanya?" Suara Raka bergetar. "Dibela orang kaya di depan umum, semua orang mengira aku tidak ada artinya. Aku tidak pernah berniat, tapi itu yang terjadi." Raka membentak, lalu terdiam. Air matanya jatuh. "Aku mencintaimu, tapi aku tidak sanggup hidup di bayang-bayangmu." Nayara menangis. "Aku memilih jalan ini karena aku ingin bebas," katanya terseduh. "Aku tidak ingin hidup dari uang yang melukai ibuku." Kata itu membuat Raka terdiam. Ia melihat Nayara bukan sebagai pewaris kekayaan, melainkan sebagai manusia yang berjuang. Namun ego dan luka terlalu dalam. "Aku butuh waktu," kata Raka akhirnya. Nayara mengangguk. "Aku akan menunggu." Kalau itu takdir, mereka berpisah dalam diam. Sementara itu, Damar dan Arman bertemu di sebuah ruangan megah. "Sudah cukup,"
kata Arman tegas. Aku ingin Nayara bahagia, bukan dikurung oleh perjodohan. Damar menghela napas. Aku mencintainya. Tapi aku tahu hatinya bukan di sini. Di luar gedung, Nayara kembali berjualan tanpa pengawal, tanpa kemewahan, dengan pilihan yang sama. Namun kini seluruh kota tahu siapa dirinya, dan Raka berdiri di persimpangan hidupnya sendiri. Bukan tentang siapa yang kaya, tapi siapa yang bertahan. Waktu tidak pernah berhenti untuk siapapun. Ia berjalan pelan, menyembuhkan sebagian luka, memperlebar luka yang lain, lalu memaksa setiap orang untuk memilih jalan hidupnya sendiri. Beberapa minggu telah berlalu sejak kebenaran tentang Nayara terbuka ke hadapan publik. Kini namanya dikenal banyak orang. Media menulis kisahnya sebagai gadis penjual asongan berhati emas. Sebagian memujinya, sebagian lagi mencibirnya sebagai sandiwara sosial. Namun Nayara memilih satu hal, tetap berjalan di jalur yang ia pilih. Setiap pagi, ia masih keluar rumah dengan keranjang di punggungnya. Bukan karena ia harus, melainkan karena ia ingin ibunya membaik perlahan. Arman menepati janjinya menyediakan pengobatan terbaik tanpa memaksa. Nayara kembali ke kehidupan lama. Untuk pertama kalinya, ayah dan anak itu belajar saling menghormati batas luka masing-masing. Namun satu hal masih mengganjal di hati Nayara. Raka. Sejak malam perpisahan itu, mereka tak pernah bertemu. Nayara sering melewati persimpangan tempat Raka biasa mengamen. Namun gitar tua itu tak lagi terdengar. Hingga suatu sore, Nayara mendengar suara yang ia kenal. Petikan gitar yang sama, nada yang sama, namun kali ini lebih kuat. Raka berdiri di sebuah panggung kecil, acara komunitas. Pakaian sederhana, tapi wajahnya tegak. Di belakangnya terpampang spanduk, festival suara jalanan, musik untuk semua. Nayara tertegun. Ia berdiri di antara penonton, tak berani mendekat. Raka menyelesaikan lagunya. Tepuk tangan menggema. Untuk pertama kalinya, ia tidak bernyanyi untuk recehan, melainkan untuk dihargai. Tatapan mereka bertemu. Raka turun dari panggung dan berjalan ke arahnya. Aku belajar sesuatu, kata Raka pelan, bahwa harga diriku tidak ditentukan oleh siapa kamu, tapi oleh siapa aku memilih menjadi. Nayara menitikkan air mata. Aku tidak ingin diselamatkan, lanjut Raka. Aku ingin berdiri sejajar. Nayara tersenyum. Dan aku tidak ingin meninggalkan siapapun di bawah. Mereka saling menatap. Tidak ada janji besar. Tidak ada akhir bahagia instan. Hanya dua manusia yang memilih bertumbuh bersama. Di kejauhan, Arman dan Damar menonton dengan senyum yang sama senyum orang-orang yang akhirnya mengerti bahwa cinta tidak bisa dipaksa dan martabat tidak bisa dibeli. Malam itu, Nayara kembali ke persimpangan, bukan untuk berjualan, melainkan untuk mendengarkan. Raka memainkan gitar. Nayara duduk di sampingnya. Dua jalan hidup yang dulu berbeda, kini bertemu bukan karena harta, tapi karena keteguhan. Dan kota itu belajar satu hal penting, bahwa kemanusiaan tidak diukur dari pakaian, bahwa harga diri tidak ditentukan oleh status, dan bahwa keberanian terbesar adalah tetap menjadi diri sendiri di dunia yang ingin mengubahmu.